Oke guys, balik lagi sama channel saya, Blanjuna Engine. Hari ini saya akan membahas tentang motor di belakang saya, yaitu GL Pro. Basicnya itu GL Pro. Saya akan membahas tentang spek mesinnya, terus ya barang yang terpasang lah kurang lebih. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga follow Instagram saya, sosial media saya, Facebook sama IG. Tanpa basa-basi kita langsung bahas untuk spek mesinnya dulu ya guys. Nah, kita langsung zoom ke mesinnya ya guys. Kalau sekilas itu mesinnya masih sama kayak GL Pro pada umumnya. Bedanya itu cuma penambahan starternya atau penambahan starter elektroniknya. Jadi basicnya ini GL Pro tahun 95, yang aslinya itu belum ada starternya, cuma kick starter biasa. Ini ditambahin pakai starter Mega Pro. Nah, untuk basicnya itu perubahannya itu di otomatis ya guys. Kita ganti di bagian bandulnya, karena ini sesuai yang saya tuliskan di thumbnail. Ini GL Pro basic GL Pro, cuma langkahnya langkah 68. Nah, langkah 68 itu apa aja sih guys? Kalau langkah 68 itu di bandolnya itu dinaikkan stroke-nya atau big pen-nya itu dinaikkan. Kalau ukurannya saya nggak terlalu paham sih spesifiknya. Itu yang tadinya standarnya GL Pro, terus dinaikkan ke langkah 68. Kalau Tiger itu masih di bawahnya langkah 68 ya guys. Kalau nggak salah itu 60 atau 62 lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau salah ya koreksi di komentar lah ya guys. Nah, yang pertama itu di bandulnya. Kan yang paling basic atau yang paling menonjol itu perubahan di bandul. Karena apa? Karena yang standar kan langkahnya masih standar lah otomatis. Terus kita naik di piston atau seharnya, itu kita pakai piston CVR. Kenapa? Karena lebih pendek. Terus tetap harus dicoba karena ini boringnya masih standar pakai GL Pro. Jadi dari luar itu standar pabrik, belum ada perubahan apa-apa. Tapi larinya jangan diremehkan lah. Kalau mau sama standar Tiger ya insya Allah wani nulup wani nulup guys. Terus, nah kalau sehernya, kita naik ke sehernya itu atau pistonnya itu ukuran 66, masih dipapas kurang lebih itu 1 milian lah. Jadi untuk mengurangi rasio kompresi biar nggak terlalu padat. Kenapa? Karena motor ini kan digunakan buat sehari-hari, buat kesana kesini, kerja, holiday, jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi kompresi itu dibikin jangan terlalu padat, karena nek terlalu padat juga kurang enak dibawa buat harian, kurang enak kalau kita kickstarter juga karena terlalu berat guys. Ibaratnya nek mongso udan itu starternya mati, diselah pakai kaki engkol itu ya bisa baluki lah kayak gitu kurang lebih. Terus stang sehernya atau stang pistonnya itu pakai stang seher GL series atau GL Black Engine untuk bisa jadi stang pendeknya. Jadi kan ini langkah 68 harusnya nek pakai buring standar GL Pro itu harus melendes atau pakai packing aluminium. Tapi ini kan nggak mau, jadi diakalinya pakai ganti stang pistonnya itu pakai GL series. Kalau pakai standarnya otomatis harus melendes. Lanjut lagi ke bagian atas ya guys, bagian atas atau bagian silinder kopnya. Untuk silinder kop pakai standar. Ini basicnya semuanya standar sih sebenarnya. Pakai standar, cuma dalamannya aja yang dirubah. Contohnya, kalau ini nokennya udah papasan atau udah racikan, jadi udah bukan standar lagi,
Fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat di akselerasi atasnya atau putaran atasnya atau nafas atasnya biar lebih dapat lagi. Terus untuk ukuran klep ini pakai standar Tiger. Terus apalagi ya, basicnya kurang lebih kayak gitu sih guys. Terus untuk primer sekunder koplingnya itu udah racikan juga. Racikannya saya nggak terlalu paham sih sebenarnya, karena ini bukan buatan saya sendiri, buatan bengkel yang dipercayakan buat ngerubah si spek mesin ini. Terus per koplingnya ini pakai per kopling 6. Untuk apa? Untuk akselerasi bawahnya itu lebih jambaknya lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk rasio sih masih standar 5. Terus apalagi ya guys, kurang lebih kayak gitulah. Jadi yang paling basic utama itu di bagian bandulnya. Jadi bandulnya itu utama untuk performanya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke bagian karbu. Karbu itu jadi bagian yang lumayan penting untuk performa, karena ya kalau karbunya kita ecek-ecek atau awal-awal berarti ya jelek lah ya guys, nggak mumpuni, KW-KWan, itu akselerasinya juga kurang di putaran bawah maupun atas. Nah, kalau untuk spek mesin ini langkah 8 si owner itu pakai karbu original Tiger, tepatnya original Tiger Evo, dibubut jadi skep tarik. Jadi untuk putaran bawahnya lebih dapat lagi, apalagi atasnya, jadi otomatis lebih bagus. Dan untuk diameter venturi karbunya itu masih standar, belum remeran. Dalamannya juga masih standar. Terus untuk pengapiannya ya guys, pengapian ini pakai DC bawaan dari motor, CDI original, kiprok original, saat pengapian juga original. Kenapa ya? Karena pengapian itu juga faktor penting, itu ibaratnya saling mendukung lah, antara jantung sama paru-parunya si motor itu saling mendukung, yaitu pakai CDI Newtek original, pengapian DC seperti yang tadi saya bilang. Nah, kurang lebih kayak gitu guys untuk spek mesinnya yang langkah 68. Nanti kita cek bunyinya ya guys. Terus untuk exhaust atau knalpot, yuk kita lihat ke knalpot. Nah, kalau knalpot itu motor ini pakai Undisputed Racing. Ini original ya guys, bukan KW-KW. Kalau KW itu tetap di performa tetap kurang. Original sama satu set sama leherannya. Ini pakai power boom. Nah, power boom itu di sini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa nggak pakai knalpot GL yang standar aja mas? Nah, karena untuk spek yang sudah segini up atau udah segini gedenya, kalau pakai knalpot standar itu ya enak, cuma di tenaganya itu agak nahan. Kalau orang bengkel itu bahasanya ya rodok ngempet lah guys. Jadi ini pakai knalpot racing atau knalpot door merek Undisputed. Bisa di Google nantilah harganya berapa. Ini cukup rekomendasi loh guys, suaranya itu nggak terlalu kenceng, tapi bass ulem lah. Kalau knalpot trompet yang sekarang kayak yang helikopter itu kan kenceng banget suaranya. Jadi nek kayak saya itu orang tua pakai knalpot kayak gitu, yuk malu lah guys. Berarti kita hidup di desa itu ya kayak berisik tanggane. Kita lanjut ke kemudi ya guys. Kalau untuk spek mesin kurang lebih kayak gitulah secara singkat. Kalau detailnya sih besok saya jelaskan lagi lah, atau kalau mau ada tanya-tanya tentang spek detail sih bisa langsung ke komentar atau ke WA saya pribadi bisa. Untuk rasio kompresi sama yang lain-lain itu bisa. Kita lanjut ke kemudi ya guys. Kalau kemudi ini untuk gas spontan itu pakai Ninja RR.
Kenapa pakai Ninja RR nggak pakai gas spontan biasa? Karena ya ada tombolnya sih. Yang pertama ada tombolnya, tombol starternya, sama engine stopnya. Sama enak juga sih dipakai, nggak terlalu berat lah. Terus ke holder kiri sama, ini juga pakai Ninja R. Kalau nggak salah itu Ninja R original ya guys. Itu ya fungsi ya gengsi juga sih sebenarnya. Terus lanjut lagi ke speedometer. Ini instrumen penting biar nggak ketangkap polisi guys. Kalau nggak ada speedometernya ya biasanya domei atau dimarahin polisi. Ini pakai yang standar aja, umumnya bocah nganggo itu ya pakai kusu. Yang penting fungsinya dulu. Kurang lebih itu untuk bagian kemudi depan. Nah, kalau untuk bagian penerangan ini penting sekali. Kalau untuk jalan lampunya peteng yo gak enak bagian malam. Kalau penerangan ini pakai demaker yang 16 titik. Ini terang banget guys. Kalau harga bisa di Google lah nanti di Shopee atau Lazada. Terus kupingan lampunya pakai CNC. Terus platnya ya pakai akrilik Band Boys guys. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk bagian lampu-lampu. Terus suspensi, kita cari ke suspensi. Nah, kalau untuk suspensi depan masih mempertahankan originalnya GL Pro, belakang itu sudah pakai originalnya Tiger Evo. Kenapa ya? Karena sebenarnya itu GL Pro juga enak guys karena air suspension. Kebanyakan itu kan pakai Ninja yo penak, tapi kan harganya mahal. Jadi ya untuk minimalisir budget pakai GL Pro dulu. Tapi ini besok mau up ke sok depan Ninja kok guys, kata yang punya. Tinggal kita tunggu aja besok di review bareng-bareng ya guys. Terus untuk kaki-kaki bagian pelek. Bagian pelek ini pakai Takasa Go Excel Asia ukuran 160/185, warna gold original. Tromol depan pakai originalnya Mega Pro, belakang pakai King. Nah, kenapa zaman sekarang itu pada booming tromol belakang pakai King? Kalau nggak King itu nggak mau. Ya karena untuk safety-nya dulu guys. Kita lihat safety-nya kalau pakai tromol King kan ada nabgearnya, terus tutupnya juga enak. Kalau GL itu standar GL atau keluarga Honda kayak GL MP Tiger itu kan model apa ya namanya, model gear belakangnya itu kan pakai SPI bukan pakai nabgear. Jadi sebenarnya nggak rekomendasi sih karena rawan banget itu lepas, atau kalau udah apa ya, jepitannya itu udah rusak itu gampang banget lepas. Tapi kalau pakai nabgear kayak gini kan enak, safety-nya terjaga, terus buat hentakan juga enak. Kalau pakai keluarga GL itu juga karet angkatnya itu nggak enak lah guys, model bos-bosan kayak gitu. Terus untuk final gear dari motor ini, karena ini langkah 68, pasti kan nggak mungkin gear depan belakang itu pakai gear standar. Kayak contohnya gear belakang itu pakai ukuran 40 kan nggak mungkin, karena stroke up pasti power bawahnya kan gede banget. Jadi final gearnya belakang itu pakai ukuran 33, depan itu pakai ukuran 14. Ini pun masih terlalu apa ya, powernya itu masih bagian bawah itu masih ketinggian. Jadi sebenarnya mau di up depan itu pakai 15, cuma di putaran atasnya itu rodok apa ya namanya, rodok kasihan lah. Jadi dipertahankan pakai 14/33. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Kita cek sound yuk, kita lihat suaranya langkah 68 itu gimana sih. Yuk guys, kita cek sound, cek nyala motornya.
Nah guys, kurang lebih untuk spek mesin itu kayak gitu ya guys. Langkah 68, barang apa yang diganti atau spare part apa yang diganti itu kurang lebih kayak gitu. Itu paket hemat ya guys kalau menurut saya. Jadi untuk teman-teman kalau mau bikin apa ya, atau mau bikin mesin atau mau up mesin dari yang standar GL Pro atau standar Mega Pro, main di up lagi untuk di atasnya Tiger, paket hebatnya kayak gitu, terutama itu di bandul, lanjut ke piston, terus ya otomatis lanjut ke silinder kopnya, isinya mau apa aja. Dan untuk barang yang terpasang, untuk spek pelajarnya itu kurang lebih kayak gitulah. Utamakan fungsinya dulu ya guys, jangan gengsi. Kalau gengsi yo pasti cuannya itu banyak. Nah, terima kasih telah menonton. Nanti kita lanjut untuk test ridingnya kayak apa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Guys, kita lanjut untuk cek sound si motornya atau test drive-nya. Yuk.